Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Goni dengan NIM 2311184. Adapun dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Langsung saja ke soal yang pertama. Apa faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia? Apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau hanya sekedar mengikuti arus kebijakan formal? Jadi pergantian kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia merupakan fenomena yang terus berulang sepanjang sejarah pendidikan nasional. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, politik, budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan kurikulum. Yang pertama adalah perubahan sosial dan budaya masyarakat. Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat beragam, baik dari segi budaya, bahasa maupun tradisi keagamaan. Perubahan pola hidup masyarakat, kemudian masuknya budaya populer, serta pengaruh globalisasi menurut kurikulum PAI untuk menyesuaikan diri agar tetap relevan. Misalnya generasi muda saat ini lebih akrab dengan media sosial dan budaya digital. Kurikulum PAI harus mampu menjawab tantangan ini dengan memberikan pembelajaran yang tidak hanya normatif, tapi juga kontekstual. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Revolusi Indonesia dan era digital membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Jadi peserta didik pada saat ini hidup dalam lingkungan yang serba cepat, penuh informasi, dan menuntut keterampilan literasi digital. Kurikulum PAI harus mengakomodasi hal ini, misalnya dengan mengajarkan etika bermedia sosial, literasi informasi, serta mampu berpikir kritis agar nilai-nilai Islam tetap menjadi pedoman dan menghadapi banjir informasi. Yang ketiga ada kebutuhan peserta didik. Peserta didik generasi sekarang tidak cukup hanya diberi hafalan ayat atau hadis. Mereka juga membutuhkan pelajaran yang aplikatif, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, kurikulum PAI bergeser ke arah pembelajaran berbasis kompetensi dan pengalaman bermakna, agar peserta didik mampu menginternalisasi nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, kebijakan formal pemerintah. Setiap menteri atau regulasi pendidikan sering membawa perubahan kurikulum. Hal ini karena kurikulum dianggap sebagai instrumen strategis untuk mencapai pendidikan nasional. Contohnya kurikulum 2013 lahir dengan orientasi kompetensi, sedangkan kurikulum Merdeka menekankan pada fleksibilitas, diferensiasi, dan pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang kelima, tuntutan globalisasi dan standar internasional. Pendidikan di Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh global. Kurikulum PAI harus mampu menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan global sekaligus menjaga identitas keislaman dan keindonesiaan. Soal yang kedua, apakah perubahan didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau kebijakan formal? Secara ideal perubahan kurikulum harus berangkat dari kebutuhan peserta didik. Namun praktiknya seringkali perubahan lebih dipengaruhi oleh arus kebijakan formal. Misalnya kebijakan nasional tentang Merdeka Belajar menjadi payung besar yang menjadi diadaptasi dalam kurikulum PAI. Selanjutnya, bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum PAI dari hafalan, kompetensi, pengalaman bermakna? Apakah dampaknya terhadap Anda sebagai calon guru PAI? Pergeseran kurikulum PAI, orientasi hafalan.
Pada masa lalu, kurikulum PAI lebih menekankan pada kemampuan menghafal ayat, hadis, dan materi normatif. Kelebihannya, peserta didik memiliki dasar pengetahuan agama yang kuat, tapi kekurangannya kurang melatih keterampilan berpikir kritis dan penerapan nilai Islam dalam kehidupan nyata. Orientasi kompetensi. Kurikulum kemudian bergeser ke arah kompetensi, yaitu menekankan keterampilan berpikir kritis, problem solving, dan penerapan ajaran Islam dalam konteks sosial. Pendekatan pengalaman bermakna. Saat ini kurikulum menekankan pada pembelajaran yang menyenangkan, mendalam, dan relevan dengan kehidupan nyata. Peserta didik diajak mengalami langsung proses belajar melalui proyek, diskusi, praktik, dan refleksi. Dampak terhadap calon guru PAI. Yang pertama, peran guru berubah. Guru bukan lagi sekedar penyampai materi, tetapi juga fasilitator pengalaman belajar. Guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang interaktif, menyenangkan, dan bermakna. Tuntutan kreativitas dan inovasi. Calon guru PAI dituntut untuk kreasi dalam merancang pembelajaran, misalnya menggunakan metode PBL, Project Based Learning, atau integrasi teknologi digital. Kemudian integrasi nilai Islam dengan isu kontemporer. Guru PAI harus mampu mengaitkan ajaran Islam dengan isu-isu modern seperti lingkungan, teknologi, sosial media, dan multikulturalisme. Hal ini membuat PAI relevan dengan kehidupan peserta didik. Penguatan profesionalisme. Calon guru harus menguasai pedagogi modern, literasi digital, serta keterampilan komunikasi agar mampu membangun kelas yang menyenangkan dan bermakna. Yang terakhir, pembentukan karakter peserta didik. Guru PAI memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing peserta didik menjadi insan berakhlak mulia. Pergeseran kurikulum memberi peluang lebih besar untuk menanamkan nilai-nilai Islam secara kontekstual dan aplikatif. Mungkin itu saja jawaban saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.